Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky di channel yang membahas seputar budidaya walet ya teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas macam-macam daerah atau posisi RBW teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang penasaran dengan jenis-jenis posisinya atau jenis-jenis daerahnya, karena beda posisi dan daerahnya itu beda juga cara penanganannya teman-teman. Bagi teman-teman yang penasaran, silahkan simak video ini sampai selesai. Tetapi seperti biasa sebelum lanjut, saya sarankan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dengan klik subscribe di bawah sini ya teman-teman, di bawah sini ya, klik subscribe dan itu gratis ya teman-teman. Dan jangan lupa juga klik like ya jika suka video ini, dan aktifkan juga bel notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika channel ini mengupload video-video terbaru. Oke? Yang pertama yaitu daerah sentral teman-teman. Saya di sini menyebutkan daerah sentral di mana memang RBW-nya di sini sudah banyak menjamur ya, sangat besar-besar, gedung besar-besar. Dan di posisi ini ketika teman-teman yang baru ingin membuat gedung walet itu, menurut saya luar biasa akan kesusahannya untuk mendapatkan anakan atau walet yang mau bersarang ke gedung teman-teman ya. Dan teman-teman juga harus mengikuti RBW yang sudah ada di situ. Ketika RBW itu tingginya sekitar 30 meter, otomatis teman-teman harus membuat 30 meter, dan kalau memang 5 rak, teman-teman harus membuat 5 rak juga. Tidak boleh rendah daripada RBW yang di sampingnya itu. Jika 100 meter dari gedung teman-teman itu ada RBW juga, dan RBW itu tinggi, teman-teman harus sejajar dengan RBW itu. Kalau rendah di bawah itu, nanti tempat atau RBW teman-teman itu seperti tempat hotel saja bagi waletnya. Waletnya ada masuk, tetapi dia mungkin agak susah untuk bersarang atau menetap di gedung teman-teman. Oke, jadi harus teman-teman lebih tinggi atau sejajar ya, itu menurut saya. Dan sentral di sini juga saya sebutkan bahwa di kiri kanan itu sudah banyak RBW, dan lubang dari panggilnya atau lubang masuknya itu mungkin hadapnya itu kiri kanan, utara, barat, timur semuanya ada. Jadi itu akan lebih susah bagi teman-teman untuk memilih lubang lubang masuk di RBW teman-teman itu mau hadap di mana ya. Tapi saran saya, ikutilah RBW yang ada di situ, di mana yang memang tetap dia masuk, ikuti seperti itu juga lubangnya ya. Itu saran saya untuk pembuatan lubangnya. Untuk teman-teman yang baru memulai, saran saya jangan coba-coba untuk bikin di daerah sentral, kecuali teman-teman mempunyai ada teknik-teknik tersembunyi, teknik-teknik rahasia yang mungkin teman-teman bisa pakai untuk menyedot semua walet yang sudah lama atau sudah ada di situ ya. Itu saja. Oke, kita lanjut untuk daerah atau posisi yang kedua ya teman-teman, RBW di daerah lintasan. Nah, RBW di daerah lintasan agak lebih mudah ya teman-teman, karena RBW kita pastinya menunggu walet itu lewat, karena walet itu pasti melewati RBW kita. Jadi sekian banyak walet, mungkin ada juga yang nyangkut atau ada juga yang menginap di RBW kita, karena ini lebih cepat berkembangnya daripada yang di daerah sentral. Persentasenya lebih lumayan daripada yang sentral. Jadi saran saya bagi teman-teman yang pemula, saya sarankan untuk membuat di daerah lintasan, karena sekian banyak walet yang pulang pergi untuk makan, terutama anak-anak gitu ya, anak-anakan walet itu dia mempunyai memori yang belum terlalu kuat untuk ke RBW yang tempat dia menetas atau tempat dia besar, itu bisa pindah ke RBW kita kalau pas di lintasan yang saya bilang tadi ya teman-teman. Jadi di sini di RBW lintasan ini agak lebih sedikit diuntungkan bagi teman-teman yang ingin membuat gedung walet baru ya. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu di daerah pakan ya teman-teman. Untuk daerah pakan sendiri ini biasanya lebih mudah ya teman-teman untuk diatur atau disesuaikan, walaupun itu lubangnya ataupun suaranya dan semacamnya itu, karena walet yang dari sentral, dari jalur lintasan itu semuanya pasti bermain atau memutar di daerah pakan tersebut ya teman-teman. Anggap saja di daerah tempat mainnya begitu ya, kurang lebih seperti itu. Biasanya tuh daerah-daerah misal rawa itu biasanya dia memutar, atau daerah hutan-hutan yang memang ada rawa di situ, ada hutan di situ, dan ada seperti rumput pendek atau bagian lapang ya. Jadi di situ dia bermain, berputar di pagi atau sore hari, itu biasanya kelihatan banyak sekali walet di situ berputar-putar. Nah, ketika teman-teman membuat RBW di situ, otomatis itu lebih mudah. Untuk lubangnya sendiri teman-teman nggak perlu pusing untuk memikirkan, terserah teman-teman mau diarahkan kemana. Yang jelas kalau waletnya mutar di situ, mereka akan masuk juga ke RBW teman-teman, karena tempat mainnya memang ada RBW teman-teman yang
nunggu di situ ya. Itu lebih mantap lagi kalau teman-teman yang baru ingin membuat RBW itu harus mencari tempat bermainnya atau tempat pakannya lah, itu saya sebut seperti itu. Untuk yang terakhir ini adalah RBW dengan posisi tunggal ya teman-teman, dimana posisi tunggal ini saya bilang juga seperti posisi pertama kali bikin lah. Jadi anggap di suatu kampung itu nggak ada yang bikin karena modal bikinnya mungkin agak besar. Jadi teman-teman biasanya pertama kali bikin itu lebih saya mantap lagi, karena kalau yang posisi tunggal ini atau posisi yang pertama kali bikin wallet ini, semua hal yang seputar wallet, semua ilmu tentang wallet ya, yang biasanya kita mati-matian memasang busa pancingan atau semacamnya itu bisa terpatahkan ya teman-teman. Apalagi di daerah tersebut memang banyak wallet yang cuma hinggapnya atau diamnya di hutan saja, sehingga teman-teman bikinkan RBW seperti itu akan lebih mengundang wallet datang di situ, dan teman-teman panggil juga lebih mantap lagi, dan wallet akan semuanya berbondong-bondong ke RBW teman-teman. Jadi yang posisi tunggal ini biasanya lebih cepat berkembang. Jadi yang sekarang biasanya di tempat yang saya survei di tempat saya, yang panenannya itu 50-30 kilo itu biasanya yang pertama kali bikin di suatu daerah, dan di waktu itu wallet masih mencari sarang atau tempat bersarang. Kalau sekarang teman-teman bikin di daerah-daerah yang seperti sekarang ya, itu kebanyakan sarang yang mencari walletnya, bukan wallet yang mencari sarangnya. Jadi agak susah kita untuk bersaing. Otomatis teman-teman ketika ingin membuat RBW itu harus sangat-sangat diperhitungkan atau sangat-sangat matang sebelum teman-teman membunyikan atau menghidupkan RBW teman-teman. Harus dicukupkan semua syarat-syaratnya agar wallet masuk ke dalam RBW teman-teman langsung mau menginap dan tidak ada lagi terganggu atau jerat dengan keadaan RBW teman-teman yang belum siap huni ya. Untuk video selanjutnya mungkin kita akan coba bahas seperti apakah RBW yang matang itu ya. Silahkan nanti cek di sini, kalau sudah saya bikin videonya nanti kita bahas. Oke. Jadi mungkin ini saja video pembahasan di video kali ini, dimana di sini kita mempunyai 4 posisi RBW. Yang pertama di tempat sentral ya teman-teman, dan pengaturannya juga harus berbeda dibandingkan dengan tempat lainnya. Tempat lintasan, RBW di tempat lintasan, RBW di tempat pakan, dan RBW tunggal atau RBW yang memang pertama kali dibikin di suatu tempat yang berkilo-kilometer, memang nggak ada RBW lain. Oke, jadi 4 tadi silahkan teman-teman pikirkan apakah teman-teman masuk daerah yang mana, dan mungkin di video selanjutnya juga kita akan membahas seperti apa penyetingan di RBW ya, 4 RBW ini ya, atau 4 daerah RBW ini. Jadi silahkan tunggu saja video selanjutnya, dan jangan lupa juga yang belum subscribe, saya ingatkan kembali untuk subscribe channel ini, like jika video ini bermanfaat dan suka video ini, jangan lupa juga untuk bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara share video ini ke sosial media teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai sini video kita kali ini, semoga bermanfaat, semoga teman-teman terbantu. Sampai jumpa di next video, salam sukses penggiat wallet.